Soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Luas bangun layang-layang tersebut adalah berikut adalah gambar layang-layang. Mungkin ini pernah disinggung dulu, mungkin sekitar kelas 5 atau kelas 4. Jadi ini namanya bangun datar layang-layang. Nah, ini ada garis dari sini ke sini 15, dari ke sini 40. Ini garis ini sama dengan garis ini. Garis ini sama dengan garis ini. Ya. Nah, sekarang ini untuk apa sih, Miss? Garis ini dan ini adalah garis diagonal. Kenapa butuh garis diagonal? Karena luas layang-layang rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2, atau diagonal 1 dikali diagonal 2 bagi 2. Ya, diagonal 1 itu yang mana? Boleh yang mana aja. Nih, yang mana? Ini boleh, ini boleh. Kita ambil yang ini dulu. Ini diagonal 1 ya. Miss Sinta kasih petunjuk di sini adalah diagonal 1. Nah, yang ini Miss Sinta kasih diagonal 2. Oke. Setengah kali diagonal 1 yaitu 40 dikali diagonal 2 yaitu 15. Ya. Nah, ini bisa 40 bagi 2 dikali 15 bisa, tapi kalau mau yang lebih mudah seperti perhitungan kita yaitu 40 kali 15 dibagi 2. Mana yang bisa dibagi 2? Tentu saja ini. 40 dibagi 2 itu adalah 20. Tinggal dikali dengan 15 per 1. Ya, karena ini 1 pasti dapatnya. 20 dikali 15 adalah 15 kali 2 itu 30. Tinggal tambahin 0, 300. Jadi luasnya adalah 300 cm². Oke, sekarang nomor 14. Nomor 14, Pak Agus pergi ke toko buku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak dari rumah Pak Agus ke toko buku 8 km dan berangkatnya pukul 8.15. Pukul berapa Pak Agus tiba di toko buku? Oke, diketahui, kita tulis dulu, diketahui kecepatan. Kecepatannya adalah V, kecepatan itu adalah 40 km per jam. Ya. Nah, jarak dari rumah Pak Agus ke toko buku, jarak itu simbolnya apa? S, space, ya. Jarak yaitu 8 km. Nah, Pak Agus berangkat, Miss Sinta tulisnya berangkat ya. Pukul 8.15. Oke. 8.15 km. 8.15. Nah, yang ditanya adalah tibanya pukul berapa? Nah, kalau kita mau tahu dari berangkat kemudian waktu tiba, berarti kita harus tahu lama waktu dari berangkat sampai di toko buku ini berapa lama. Nah, jadi kita menjawabnya adalah dengan waktu. Waktu itu simbolnya adalah T, time. Ya. T, kita lihat ke rumus segitiga ajaib kita yang pernah Miss Sinta sampaikan waktu drilling. Ya. Di sini adalah V. V itu kecepatan. S itu adalah jarak, T adalah waktu. Nah, yang ditanya adalah waktu. Kita tutup yang T. Tutup. Tinggal ada S per V. Ingat, tanda yang seperti ini itu artinya dibagi. Tanda yang seperti ini yang horizontal dibagi, yang vertikal dikali. Berarti kalau kita tutup itu ada yang horizontal yaitu dibagi. Yang mana T sama dengan S per V. Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 8.
8 km dibagi kecepatannya 40 km per jam. Nah, ini nggak bisa loh Miss 8 dibagi 40. Kita jadikan pecahan ya. Ingat kalau dalam materi jarak dan waktu itu tidak perlu diubah menjadi desimal. Jadi dibagi sama-sama dibagi, disederhanakan ya. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi langsung aja 8 karena 40 ini adalah hasil dari perkalian 8. 8 bagi 8 1, 40 dibagi 8 5. Ya. Berarti waktunya adalah 1/5. Lihat ini dalam jam. Oke. 1/5 jam itu berapa sih Miss? Kan ini 8.15. Kita mau tahu 1/5 jam itu berapa? Tentu saja kita dari 1/5 jam ini kita kalikan dengan 60 menit supaya kita tahu dia ini sebenarnya berapa menit sih. Ya. Nah, tinggal 60 dibagi 5. Nih, 1 kali 60, 60 dibagi 5. 60 dibagi 5 berapa? Oke, Miss Sinta kasih perkalian pembagian pistol ya, biar lebih mudah. 6 bagi 5 1, 1 kali 5 5, sisanya 10. 10 bagi 5 2, yaitu 12 menit. Nah, kalau berangkatnya 8.15, dari 8.15 ditambah 12 menit sama dengan 8.27. Inilah jam sampainya. Nomor 16. Sebidang kebun kopi berbentuk persegi. Masing-masing sisinya memiliki panjang 83 meter. Keliling kebun tersebut adalah. Oke, berikut ini adalah gambar kebunnya yang masing-masing sisinya 83 meter. Ya, seperti kita ketahui, bangun persegi itu semua sisinya sama, ya. Nah, yang ditanya adalah keliling. Yang namanya keliling itu hanya kita hitung pinggirnya, ya, tengahnya enggak. Oke. Jadi namanya mengelilingi itu adalah garis-garis pinggirnya. Kita lihat garis pinggir yang 83 meter ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, rumus keliling persegi adalah 4 kali sisi. Sisi saja ya, tidak kuadrat. 4 dikali 83. Kita hitung secara manual. 12, 1, 32 tambah 1, 33. Nah, hasilnya adalah 332 meter. Nomor 17. Sebuah taman berbentuk lingkaran mempunyai diameter 28 meter. Setengah taman ditanami bunga. Luas taman yang ditanami bunga adalah pi-nya 22/7. Oke, kita ibaratkan ini adalah taman yang lingkaran memiliki diameter 28. Ya, 28 meter. Oke. Setengahnya ini ditanami bunga, ya. Yang ditanya adalah luas yang ditanami bunga, luas taman bunga. Taman bunga. Oke. Luas taman bunga itu adalah setengah lingkaran. Berarti kita harus tahu dulu luas lingkaran penuhnya, baru kita bagi 2. Ya. Kita lihat luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? Pi dikali R dikali R atau R kuadrat. Pi-nya 22/7 dikali R. R di sini belum ditemukan. Oke. R itu adalah setengahnya diameter. Ya, ini diameter. Kalau dari ujung ke ujung ini namanya diameter. Tapi setengahnya inilah yang namanya R, ya. Oke, kalau dari sini ke sini 28, setengahnya gimana? Yaitu 28 dibagi 2. 28 dibagi 2 adalah 14.
Oke, jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 28 dibagi 2, yaitu 14. Berarti kita masukkan 14 dikali 14. 14 dibagi 7, 2. Jadi tinggal 22 kali 2 kali 14. Mungkin kalian sudah sering menghitung yang mana kalau luas lingkaran ada dengan jari-jari 14, hasilnya 616 ya. Boleh dihafal karena biasanya keluar di ujian. Oke. Ini yang ditanya adalah setengah lingkaran, berarti 616 dibagi 2. Nah, kita masukkan ke metode pistol. 616 dibagi 2. 6 bagi 2 3, 3 kali 2 6. 16. Nah, yang sisanya 16. Kita hitung satu-satu. 1 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Kita kasih 0. 0 kali 2 0. Baru kita hitung dua-duanya. 16 bagi 2 8. Kenapa seperti ini? Karena ada beberapa angka yang kalau dibagi langsung 16 hasilnya tidak 308 tapi malah 38. Seperti itu. Nah, jadi hasilnya adalah 308. Inilah hasil luas taman bunga yang setengah lingkaran.